Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat datang kembali lagi di podcast kami yang sangat sederhana ini. Hari ini kita akan mempelajari sesuatu hal yang sangat luar biasa, yaitu tentang seorang tokoh Leonardo Boff dan cara dia memahami Allah Tritunggal. Bagi dia, Allah Tritunggal itu bukan hanya sebatas teori atau konsep, tetapi bisa dihidupi dan sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita kedatangan 3 orang narasumber yang akan membantu kita untuk memperdalam tentang pemikiran Leonardo Boff. Dari ujung sana ada Suster Maria, Saudara Jamie, dan Saudara Lamor. Mereka akan membantu kita untuk memperdalam pemikiran Leonardo Boff. Ya, berbicara tentang Leonardo Boff. Siapa sebenarnya Leonardo Boff dan bagaimana? Boleh tidak sedikit ceritakan latar belakang kehidupan dari Leonardo Boff? Boleh sekali. Jadi, Leonardo Boff itu adalah seorang teolog asal Brazil yang lahir pada tahun 1938. Dia seorang imam Fransiskan dan juga seorang tokoh besar dalam teologi pembebasan. Pada saat waktu itu, situasi di Amerika Latin lagi berat karena banyaknya kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan penindasan politik. Berarti konteks hidupnya sangat mempengaruhi cara pemikirannya. Kira-kira apa saja konteks yang bisa mempengaruhi cara berpikirnya Leonardo Boff? Boff itu percaya bahwa iman itu nggak bisa terlepas dari realitas sosial. Makanya dia banyak berbicara tentang Allah yang berpihak pada kaum miskin dan juga tertindas. Karena pemikirannya yang kritis terhadap struktur gereja, dia itu sempat ditegur, bahkan dibungkam oleh Vatikan pada tahun 1985. Namun meskipun dia menderita, dia tetap melanjutkan perjuangannya sebagai teolog awam yang bebas dan konsisten menyuarakan keadilan. Ya, sekarang kita masuk dalam bagian yang penting sekali. Kalau tidak salah, Trinitas dalam pemikiran Leonardo Boff itu sebagai sebuah komunitas cinta. Ya, bagaimana menurut Boff tersebut? Boff itu nggak mau melihat Trinitas sebagai konsep metafisik yang kaku. Jadi menurut dia itu, Trinitas adalah komunitas cinta, relasi antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang saling memberi dan menerima. Jadi, Allah itu bukan kekuasaan yang memerintah dari atas, tetapi kasih yang terus mengalir di antara 3 pribadi ini. Ya, berarti sangat luar biasa sekali. Biasanya orang memahami Tritunggal itu seperti satu Allah 3 pribadi. Ya, begitu, seperti itu ya. Dan Leonardo Boff itu mempunyai pemahaman bahwa relasi keintiman tersebut bahkan dalam diri Allah sendiri ya. Iya, betul. Dan yang luar biasa itu, Boff itu mencontohkannya lewat relasi manusia Yesus dengan Bapa. Yesus itu hidup dalam kedekatan total dengan Bapa. Meskipun taat bukan berarti takut, tapi karena cinta. Seperti doa Yesus di Taman Getsemani yang merupakan contoh nyata ketika dia berdoa, "Ya Bapa, jangan seperti yang ku kehendaki, tetapi seperti yang Engkau kehendaki." Itu bukan sebuah doa pasrah terhadap sesuatu, tetapi itu adalah bentuk kepercayaan yang penuh kepada kasih kepada Bapa. Terima kasih. Kalau tidak salah itu, ya, Leonardo Boff punya satu tema yang sangat penting, yaitu kemanusiaan Yesus dan inkarnasi. Ya, salah satu hal yang dia sangat tekankan yaitu sisi kemanusiaan Yesus. Ya, seperti apa itu? Ya, betul sekali bahwa Boff itu mengatakan bahwa semakin manusiawi Yesus, semakin nyata Allah dalam dirinya. Artinya bahwa Allah tidak hadir di tempat yang jauh, tetapi dalam kehidupan manusia biasa, dalam penderitaan, air mata, dan pergumulan. Yesus menangis di kubur Lazarus itu menunjukkan bahwa Allah pun menangis bersama manusia. Nah, bagi Boff, inkarnasi itu bukan cuma Yesus yang datang dari atas, tetapi juga Allah yang turun sepenuhnya ke dalam hidup manusia. Ya, saya sempat baca juga pemikiran dari Leonardo Boff itu tentang kenosis.
kenosis itu kalau tidak salah pengosongan diri. Ya, bagaimana pemikirannya tentang kenosis tersebut? Ya betul, bahwa kenosis itu kunci pemikirannya. Yesus itu mengosongkan diri bukan karena dia lemah, tetapi karena cinta. Ia memilih untuk tidak menggunakan keilahiannya demi kepentingan dirinya sendiri. Tetapi ia melihat bahwa Trinitas bukan sistem kekuasaan, tetapi kerendahan hati yang saling melayani. Ya, jadi kalau begitu gereja dan masyarakat sebenarnya harus meniru model Trinitas yang ditawarkan oleh Boff ya. Tentu, karena kalau Allah sendiri hidup dalam kasih yang setara dan saling memberi, maka gereja pun wajib hidup dalam komunitas yang penuh solidaritas dan kesetaraan. Jadi Boff itu mengkritis sistem yang terlalu hierarkis, dan ia menawarkan bahwa Trinitas itu sebagai model hidup yang egaliter atau menuntut kesetaraan. Ya, ini suatu bagian yang sangat penting. Dalam pemikiran Boff itu dia mempunyai satu tema itu Trinitas sebagai spiritualitas dan etika hidup. Ya, ini bagian yang saya sangat suka. Trinitas itu bukan cuma dapat dipercaya, tapi juga dihidupi. Kira-kira bagaimana itu pandangan Leonardo Boff? Nah, Boff mengatakan bahwa Trinitas itu sumber spiritualitas dan juga etika hidup. Nah, kalau Allah sendiri adalah cinta yang saling memberi, maka orang beriman juga dipanggil untuk hidup dalam solidaritas dan keadilan. Jadi iman itu bukan cuma doa atau ritual, tetapi tindakan konkret yang membela yang lemah dan mencintai yang sesama. Ya, ini suatu yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi kita percaya pada Allah yang bukan hanya ada, tapi Allah yang berelasi dan membebaskan. Dari pemikiran Leonardo Boff, dari latar belakang kehidupannya dan konsepnya tentang Tritunggal, kalau kita melihat situasi sekarang ini, ada banyak ketimpangan sosial, egoisme, bahkan kekerasan. Menurutmu, apa yang bisa kita pelajari dari Leonardo Boff? Apa relevansinya bagi kehidupan sekarang ini? Nah, Boff itu mengingatkan kita bahwa Allah Tritunggal itu bukan kekuasaan, tapi kasih yang mengosongkan diri. Jadi setiap kali kita memperjuangkan keadilan atau melayani tanpa pamrih atau saling menghargai, nah kita sebenarnya sedang menghidupi Trinitas itu sendiri. Jadi iman kepada Allah Tritunggal berarti hidup dalam relasi yang memberi hidup. Berarti Trinitas itu bukan cuma doktrinnya, tapi semacam bentuk undangan kepada kita untuk ikut ambil bagian dalam kehidupan Allah sendiri. Sebelum kita mengakhiri podcast pada hari ini, mungkin saya meminta salah satu narasumber, kalau Boff ada di sini saat sekarang ini, kira-kira apa pesan dia buat gereja untuk umat beriman pada hari ini? Mungkin Boff akan mengatakan bahwa jadilah cerminan Allah Tritunggal yang hidup di dunia. Jangan hidup untuk diri sendiri, tetapi hiduplah dalam kasih yang membebaskan. Nah, Trinitas itu bukan misteri yang jauh, tetapi wajah Allah yang hidup di antara kita, yang bisa kita temukan di setiap relasi yang penuh cinta, di setiap tindakan kecil yang membawa harapan. Begitu. Wah, ini sangat luar biasa dan sangat mendalam sekali. Jadi, percaya pada Allah Tritunggal artinya percaya pada kasih yang tidak egois, yang harus memberi dan menumbuhkan hidup. Itulah pesan Leonardo Boff. Iman bukan hanya dipahami tapi dijalani. Ya, kita telah sampai di penghujung acara kali ini. Terima kasih buat pembicaraan kita, obrolan kita selama podcast. Terima kasih kepada narasumber. Semoga pemikiran Leonardo Boff tentang Trinitas bisa jadi inspirasi buat kita semua untuk hidup lebih berbela rasa dan lebih manusiawi. Bagaimana teman-teman dari narasumber, setuju dengan kalimat tersebut? Setuju. Ya, terima kasih dan sampai jumpa. Tuhan